Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, daftar calon kepala daerah yang sowan ke Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo jelang pilkada kian panjang. Calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sowan dan mendapat pesan khusus dari Joko Widodo. Calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1 Herman Deru sowan ke Jokowi di kediamannya di Sumber Banjarsari, Solo pada hari Senin. Herman mengaku menemui Jokowi untuk melapor maju kembali di Pilgub Sumatera Selatan. Herman bilang ia mendapat pesan khusus agar tidak berubah dalam sikap dan memperhatikan pembangunan infrastruktur. Jangan pernah merubah sikap, kata beliau, seperti biasa aja. Jangan berlebihan, jangan sampai merubah kondisi yang sudah baik ini. Ada perlu penekanan dari visi misi gitu nggak? Yang jelas saya tetap konsekuen dan konsisten maksud saya dengan arah yang pernah dipesankan Bapak, yakni infrastruktur, konektivitas itu penting. Itu yang paling penting karena ini bisa menggerakkan semua. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin menemui Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di sela pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo hari Minggu lalu. Dalam foto yang diterima Kompas TV, tampak Ahmad Lutfi dan Tachiasin berbincang dengan Presiden Prabowo dan Joko Widodo. Pertemuan keempatnya tak berselang lama dari acara makan malam bersama Prabowo dan Jokowi. Menurut Lutfi, Prabowo bertemu Jokowi serta menemui dirinya dan Tachiasin untuk memberi dukungan di Pilgub Jawa Tengah. Prabowo menginginkan keberlanjutan pembangunan, kata Lutfi. Kemarin Pak Prabowo ke Solo dengan Pak Jokowi, masuk ketemu kita. Di antaranya beliau Pak Prabowo memberikan dukungan kepada saya dan Gus Yassin untuk menjadi Cagup dan Cawagup Jawa Tengah. Artinya beliau menginginkan adanya keberlanjutan daripada pembangunan dari pusat di wilayah yang dalam hal ini nantinya akan dilihat apabila Cagupnya dan Cawagupnya dari saya dengan Gus Yassin. Intinya itu. Sementara calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa menilai pertemuan pesaingnya di Pilkada Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tachiasin dengan Joko Widodo merupakan pertemuan penting. Menjadi keuntungan tersendiri bagi Ahmad Lutfi bisa mendapat perhatian langsung Jokowi. Andika berharap dapat kesempatan yang sama. Artinya mungkin masih ada pembicaraan penting dan kalau saya sih sangat menghargai berarti keuntungan di pihak Mas Lutfi dapat perhatian langsung. Ya kita berharap kita juga punya kesempatan yang sama, dapat perhatian yang sama. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo menanggapi sejumlah calon kepala daerah yang sowan ke kediaman Joko Widodo sejak purna tugas sebagai presiden. Menurut Rudi, hal itu wajar dan biasa terjadi pada pejabat yang purna tugas. Namun Rudi juga melihat ada kepanikan dari ataupun dalam diri masing-masing cakada tersebut. Itu satu mungkin mau minta doa restu. Yang kedua tentunya mau minta saran petuah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga juga bisa saja ini menunjukkan kepanikan daripada kepala daerah yang sowan itu. Sehingga kalau menurut saya yang namanya perjuangan itu ya adu gagasan, adu program, bukan adu tokoh. Nah kalau ada yang kesana itu ya hak mereka. Mengapa banyak calon kepala daerah sowan ke Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo jelang pilkada? Apakah Joko Widodo dan Prabowo punya efek elektoral yang efektif bagi kesuksesan mereka di pilkada? Sudah ada Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu Partai Demokrat yang merupakan bagian dari koalisi Kim Plus dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Mas Burhan, selamat petang Mas Kamhar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.
Mas Kamhar, kalau dilihat dari banyak calon kepala daerah yang berkunjung ataupun sowan ke Presiden ke-7 Pak Jokowi gitu. Kalau ini sebenarnya undangan atau dipanggil atau bagaimana sih Mas Kamhar? Tahu infonya tidak? Terima kasih Mbak Cynthia. Jadi upaya silaturahmi yang dibangun atau dilakukan oleh para calon-calon kepala daerah yang berupaya atau berikhtiar untuk bisa diterima bersilaturahmi dengan figur-figur atau tokoh-tokoh penting yang merupakan vote getter atau apalagi seperti misalnya Pak Jokowi, salah satu putra terbaik bangsa yang pernah mengemban mandat sebagai presiden dan dengan approval rating yang sangat tinggi sampai di akhir masa pemerintahan, tentu menjadi wajar sekali jika kemudian para calon-calon kepala daerah ini berupaya untuk bisa bersilaturahmi atau diterima langsung oleh Pak Jokowi karena diyakini bahwa restu atau apalagi jika sampai pada tahap endorsement kepada calon-calon kepala daerah ini tentu akan memberikan efek elektoral. Ini yang diharapkan oleh calon-calon kepala daerah, dan ikhtiar seperti ini dalam kontestasi pilkada wajar sekali. Jangankan dengan presiden atau yang pernah menjabat sebagai presiden, dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan lain sebagainya, semua para calon kepala daerah. Jadi memang yang diharapkan adalah efek elektoral seperti itu ya Mas Kamhar ya? Tentu ada banyak hal, tak hanya sekedar efek elektoral, apalagi jika silaturahmi ini dengan putra terbaik bangsa yang pernah menjabat sebagai presiden. Pasti banyak pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan, masukan-masukan yang bisa diserap, bisa diterima dari Pak Jokowi ketika silaturahmi itu dilakukan dengan Pak Jokowi. Nah, ke Mas Burhan nih. Mas Burhan, kalau Mas Burhan melihatnya seperti apa? Mengapa calon kepala daerah ini sowan ke Pak Jokowi gitu? Padahal kan sudah purna tugas. Apakah memang pengaruhnya masih begitu besar sehingga calon kepala daerah ini menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan Pak Jokowi? Ya, tentu berkah elektoral yang diharapkan oleh beberapa kepala daerah yang sowan dan berharap mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi. Nah, kalau ditanya apakah masih populer, survei terakhir sebelum beliau menyelesaikan masa jabatannya itu masih di kisaran 75%. Memang sedikit turun dibanding survei bulan Juli 2024, turun kurang lebih 7%, tetapi masih populer 75%. Dan itu yang kemudian diharapkan memberi semacam kotel efek, terutama beberapa kepala daerah yang maju di Jawa Tengah. Karena popularitas Pak Jokowi di Jawa Tengah itu jauh lebih tinggi ketimbang rata-rata nasional, kurang lebih sekitar 84%. Nah, meskipun ada juga Ridwan Kamil yang datang juga menemui Ada juga Sumatera Selatan ya? Atau Sumatera Selatan, tetapi daya tarik Pak Jokowi secara elektoral lebih kuat, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mas Burhan, kalau memang efek Joko Widodo ini juga cukup kuat, apakah memang para calon kepala daerah ini merasa tidak pede kah atau ada kepanikan atau seperti apa? Ya, ini tergantung sudut pandang ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan PD Perjuangan merasa ada kepanikan di sebagian calon kepala daerah yang sowan ke Pak Jokowi, ya sah-sah saja. Karena faktanya kan tidak seluruh calon kepala daerah yang didukung oleh Kim Plus itu datang ke Pak Jokowi ya. Mungkin misalnya orang seperti Mbak Hovifah, orang seperti orang seperti Deddy Mulyadi di Jawa Barat kan tidak datang. Mungkin karena merasa nyaman dengan elektabilitas masing-masing di wilayah tempat mereka bertarung ya. Tetapi poin saya, seberapa besar efek elektoral itu muncul kalau hanya sekedar sowan. Jangan lupa ya, dalam kasus Pilpres 2024, Pak Prabowo Gibran itu efek elektoral Pak Jokowi itu maksimal. Pertama kan ada Gibran. Gibran tuh bagaimanapun putra presiden. Darah lebih kental daripada air. Nah yang kedua, waktu itu Presiden Jokowi masih menjabat. Nah sementara 2024, waktu pilkada bulan ini tanggal 27, Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Yang kedua, kan perlu semacam asosiasi, bukan sekedar sowan, tapi asosiasi dalam pengertian apakah Pak Jokowi statement langsung ke publik bahwa dia mendukung Pak Lutfi misalnya di Jawa Tengah, atau Pak Ridwan Kamil misalnya di Jakarta, atau misalnya Pak Jokowi langsung turun gunung kampanye
karena beliau tidak lagi menjadi presiden, otomatis lebih luasa untuk menjadi jurga. Nah, ini kan masih kita belum lihat, baru sowan kan. Nah, sowan itu sendiri kalau misalnya tidak diamplifikasi, itu mungkin secara elektoral juga belum punya dampak secara meyakinkan secara elektoral ya buat calon yang sowan tadi gitu. Mas Kamhar, lalu ada tidak sih sebenarnya reaksi dari koalisi Kim Plus ini melihat hasil survei yang memang bisa dikatakan elektoralnya bersaing sangat ketat, bersaing sangat tipis? Iya, di beberapa daerah memang relatif lebih kompetitif ya. Namun di daerah yang lain juga calon-calon yang diusung Kim Plus itu jauh lebih unggul. Di daerah yang kompetitif, kalau kemudian misalnya menggunakan cara-cara untuk menambah elektoral antara lain bertemu dengan tokoh-tokoh kunci termasuk misalnya Pak Jokowi untuk di Jawa Tengah, ya ini sah-sah saja sebagai ikhtiar untuk memenangkan kontestasi. Yang keliru adalah dalam pandangan kami ketika ada insinuasi bahwa silaturahmi yang dilakukan kepada Pak Jokowi ini adalah bentuk upaya untuk mencari cawe-cawe dari Pak Jokowi. Ini kami nilai sangat keliru karena Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Sehingga tuduhan atau prasangka itu menjadi tidak relevan. Apalagi jika misalnya ada tafsir bahwa Kang Emil ketika bersilaturahmi dengan Pak Jokowi ini sebagai presentasi mentalitas kalah. Ini menurut kami sebuah tafsir liar karena sama sekali tidak relevan. Pak Jokowi itu konteksnya adalah pernah menjadi gubernur DKI, Kang Emil sebagai calon gubernur DKI, ketika dibangun silaturahmi dengan Pak Jokowi tentu menjadi sangat relevan dan berdasar untuk itu. Jadi kami menilai seperti itu. Mas Burhan, ini kan kalau dilihat beberapa waktu terakhir ada Ridwan Kamil yang bertemu dengan Pak Jokowi dan juga bertemu dengan Pak Prabowo. Lalu Ahmad Lutfi yang bertemu dengan Pak Jokowi bersamaan dengan Pak Prabowo juga. Ini apa yang menyebabkan kedua calon gubernur ini menemui Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi? Apakah memang karena sudah bisa dikatakan alert gitu atau seperti apa nih? Pertama, tidak semua kepala daerah bisa kita justifikasi secara mengeneralisasi ya. Misalnya Pak Hirman Deru di Sumatera Selatan datang menemui Pak Jokowi. Itu sebenarnya elektabilitasnya sudah sangat tinggi Pak Hirman Deru. Jadi bukan karena ngalap berkah elektoral. Tetapi memang untuk Jawa Tengah dan Jakarta itu sangat tipis perbedaannya. Masih dalam margin of error. Jadi kalau misalnya kubu sebelah PD Perjuangan menuduh ada kepanikan dari sisi Kim Plus dengan mendatangi Pak Jokowi dan Pak Prabowo, lagi-lagi tergantung sudut pandang perspektif masing-masing. Kan nggak salah juga kalau Mas Kamhar balik menuduh mereka dengan mengatakan panik ya kalau misalnya calon kami didukung sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kan atau karena memang dua daerah ini menjadi daerah yang sangat diinginkan untuk dimenangkan, Jakarta dan Jawa Tengah. Tentu saja Jakarta dan Jawa Tengah wilayah yang sangat krusial, dan jangan lupa ini ya, jangan lupa Cynthia ya, Jawa Tengah ini kalau misalnya Indika menang sebagai gubernur Jawa Tengah dan tentu saja menjadi gubernur atau kepala daerah di Jawa, itu salah satu tiket yang memuluskan untuk pertarungan 2029. Dan Pilpres ya? Pilpres, dan itu otomatis menjadi penantang kuat Pak Prabowo kan untuk 2029. Jadi artinya dalam konteks itu Pak Prabowo atau Pak Jokowi wajar saja dong mendukung calon yang dianggap satu kubu yang mungkin akan lebih mempermudah buat 2029. Sesuatu hal yang secara politik sangat. Kalau bicara sampai ke 2029 artinya Pak Prabowo punya kepentingan juga di sini? Ya coba lihat 2024. Dari 3 paslon, 2 diantaranya kan kepala daerah, Ganjar dan Anies Baswedan. Jadi pada titik itu masing-masing punya kepentingan. PDIP juga punya kepentingan, Cynthia. Dan dia berharap juga melakukan proses kaderisasi. Setelah Mas Ganjar gagal dalam eksperimen di 2024, mungkin dicari figur lain yang bisa lebih menjual. Dan Andika bagaimanapun mantan Panglima TNI ya, yang kemudian kalau misalnya menang di Jawa Tengah itu otomatis bisa menjadi orang nomor 1 dengan jumlah populasi 15% dari total populasi nasional. Jadi kalau kemudian masing-masing memperjuangkan kepentingan itu ya apa salahnya? Yang penting adalah dilakukan sesuai dengan aturan main. Ya.
Misalnya untuk kasus Pak Prabowo, bagaimanapun beliau sekarang presiden, Ya. jadi ada aturan main. Kalau memberikan dukungan tidak boleh melanggar aturan. Nah, sesimpel itu yang Oke. kira-kira memungkinkan leveling the field itu tidak dilanggar. Mas Kamhar, jadi sebenarnya efek elektoral apa yang diharapkan dari Pak Jokowi ini untuk para calon kepala daerah? Ya tentu saja efek elektoral di 27 November nanti ada yang basis-basis pemilih militan Pak Jokowi misalnya ketika menyaksikan atau teramplifikasi bahwa ada endorsement atau restu terhadap calon tertentu di basis-basis pengusung Pak Jokowi atau basis mendukung Pak Jokowi, kemudian memberikan efek elektoral terhadap paslon yang diusung oleh Kim atau Kim Plus. Ya. Umumnya yang membangun silaturahmi terhadap Pak Jokowi itu adalah figur-figur atau paslon yang diusung oleh antara lain partai yang tergabung di Kim dan Kim Plus. Dan tentu juga tak hanya sekedar faktor elektoral saja, karena bagaimanapun Pak Jokowi pernah 10 tahun menjadi presiden, tentu banyak hal yang bisa dikontribusikan dalam aspek ide, konsep, gagasan pada calon-calon kepala daerah tersebut. Apalagi pemerintahan ke depan ini adalah masih kelanjutan atau bagian dari kelanjutan pemerintahan sebelumnya, tentu akan lebih mudah lagi untuk membangun kolaborasi dan sinergi antara pusat dan daerah jika paslon-paslon yang diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam Kim maupun Kim Plus ini mendapatkan mandat rakyat di daerahnya masing-masing. Baik, terima kasih Mas Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu Partai Demokrat, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah memberikan perspektif sore hari ini di Kompas Petang.